Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok berdua, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan materi mengenai potensi terciptanya pemimpin yang berkarakter melalui Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Herwan Saputra. Perkenalkan, nama saya Murni Kartika Paksi Jaldara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Girhan. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Perkenalkan, nama saya Vivian Tari. Nah, baik, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai materi yang akan kami sampaikan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga bisa menjadi landasan pedoman dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, kami di sini membahas 5 poin. Yang pertama itu landasan filosofis dan moral, yang kedua itu pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis nilai, yang ketiga pendidikan dan pembinaan pemimpin berkarakter, yang keempat itu implementasi Pancasila dalam tindakan publik, yang terakhir itu kesimpulan. Di sini saya akan membahas tentang landasan filosofis dan moral. Pancasila memiliki 5 sila yang dimana dapat mencerminkan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima sila tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan pemimpin untuk memiliki nilai etika dan moral yang tinggi, berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, adil dalam bertindak, beradab dalam interaksi sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam memimpin serta menjaga keutuhan bangsa dalam berbagai tantangan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu pemimpin harus bersikap demokratis dan mendengarkan suara rakyat. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pemimpin harus mewujudkan keadilan sosial dan mensejahterakan seluruh rakyat. Pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ilmiah tidak hanya berfokus pada kemajuan material saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan etika. Dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, para ilmuwan dan penelitian diharapkan dapat mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan dari penelitian yang mereka lakukan. Kemudian, membangun penelitian yang bermanfaat bagi kemanusiaan, serta hasil dari penelitian yang mereka lakukan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitar maupun di daerah-daerah lain, sehingga hasil penelitian mereka akan berdampak sangat baik untuk perkembangan pengetahuan serta teknologi dan ilmiah yang akan mendatang. Baiklah, masuk ke pendidikan dan pembinaan pemimpin berkarakter. Ya, pendidikan memegang peran kunci dalam pembentukan pemuda-pemuda penerus bangsa yang berkarakter, yang untuk melatih mereka menjadi pemimpin yang berkarakter tidak hanya secara cerdas intelektual, dan mereka juga harus bermoral dan adil, berkebijaksanaan. Untuk mencapai suatu itu kita juga harus menanamkan ke kurikulum-kurikulum yang seperti kita pakai, yang memastikan bahwa kurikulum-kurikulum tersebut yaitu selalu menekankan integritas dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang akan menghasilkan yaitu penerus kepemimpinan yang berkarakter tersebut, yaitu melalui tiga cara. Yang pertama yaitu melalui integritas nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum, yaitu tadi kita
memastikan bahwa kurikulum yang kita gunakan atau setiap mata pelajarannya itu menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila dan menekankan arti penting Pancasila yang akan menghasilkan pemimpin yang berkarakter. Yang kedua yaitu adalah kita melakukan program pelatihan, yaitu seperti program-program kepemimpinan yang tidak hanya yang bisa dilakukan di seminar-seminar begitu. Setelah itu, yang ketiga itu kita melakukan pendidikan karakter. Implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. Pemimpin yang memiliki karakter Pancasila akan menerapkan nilai-nilai ini dalam kebijakan publik. Kebijakan ini akan mengacu pada keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan 3 hal. Yang pertama, kebijakan yang adil bagi sosial. Hal ini dapat diciptakan dengan mengurangi kebijakan yang berpengaruh pada kesenjangan sosial, yaitu ini akan memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia atau warga negara. Yang kedua, pemerintahan yang transparansi dan akuntabel, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pengembangan ilmu dan pendidikan yang berkelanjutan. Hal ini berarti dengan cara mendukung penelitian dan inovatif yang berkelanjutan dan beretika, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah Pancasila memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan pemimpin yang berkarakter melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etis, pemimpin masa depan diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tidak hanya canggih dan maju, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Pendidikan ilmu pengetahuan berfokus pada nilai-nilai Pancasila serta implementasi kebijakan publik yang berdasarkan bahwa Pancasila akan memperkuat upaya ini guna untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas serta beretika dalam era modern.